Salam jumpa pemirsa TPRI Papua Barat dan juga umat Hindu Dharma di Manokwari. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Asung Kerta Warunugraha kami haturkan kehadapanmu, karena atas karuniamu kami hari ini dapat melaksanakan siaran mimbar agama Hindu dengan baik dan lancar. Kali ini kami akan membawakan judul dengan judul Panca Yadnya. Panca Yadnya biasa kita sudah lakukan sesuai dengan ajaran agama kita. Namun apa yang sebenarnya harus kita lakukan belum tentu kita benar di dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui bahwa yadnya itu berkualitas, tentu ada persyaratannya. Persyaratan untuk yadnya yang berkualitas yaitu pertama adalah sastra. Sastra artinya sesuai dengan ajaran suci agama kita. Kemudian serada. Serada adalah kita harus yakin terhadap apa yang kita persembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ketiga, lascarya. Kita harus ikhlas dalam melaksanakan yadnya itu. Kemudian 4, daksina. Dalam pelaksanaan yadnya harus ada sari atau uang untuk para pemangku, pinandita maupun sulinggih atas jasanya. 5, gita. Gita adalah yadnya yang harus diiringi dengan kidung suci. Lalu yang ke-6, anasewa. Anasewa, kalau kita melaksanakan yadnya harus disertai dengan hidangan atau sajian untuk para tamu. Kemudian 7, nasmita. Nasmita adalah yadnya yang dilaksanakan bukan bertujuan memamerkan hartanya, kemewahannya, dengan maksud agar orang kagum. Panca yadnya atau sering disebut dengan Panca Mahayadnya memiliki bagian-bagiannya, yaitu ada 5 jenis yadnya. Pertama, Dewa Yadnya. Dewa Yadnya dimaksudkan bahwa yadnya itu korban suci itu ditujukan kepada para dewa atau manifestasinya. Contoh pelaksanaan Dewa Yadnya, pelaksanaan puja Trisandya dilaksanakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Contoh yang kedua, melaksanakan persembahyangan hari purnama tilem Kajang Klion. Dilaksanakan setiap 15 hari sekali. Kemudian yang ketiga, melaksanakan persembahyangan pada waktu hari raya, seperti Hari Raya Saraswati, Galungan, Kuningan,
Pagerusi itu dilaksanakan setiap 210 hari sekali. 4. Melaksanakan persembahyangan pada waktu hari raya Siwaratri Nyepi dilaksanakan setiap setahun sekali. Kemudian yang kedua, Pitra Yadnya. Pitra Yadnya adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada orang tua atau leluhur. Contoh 1, kalau orang tuanya masih hidup, tindakannya harus menghormati orang tua, mengikuti nasihatnya, merawat ketika sakit. Kedua, setelah meninggal. Setelah meninggal harus melaksanakan upacara ngaben atau pembakaran jenazah untuk menyucikan roh leluhurnya. Kemudian 3, ada Resi Yadnya. Resi Yadnya adalah persembahan atau korban suci kepada para resi, orang suci, pinandita, sulingge, guru agama yang berkaitan dengan agama Hindu. Contoh 1, membuatkan tempat pemujaan untuk orang suci. 2, menjadikan dari welake menjadi sulingge. 3, memberi punya uang sesari kepada orang suci. 4, menjamin kesehatan dan kesejahteraan orang suci. 5, menghormati guru dan perintahnya. Kemudian yang keempat, manusia yadnya. Manusia yadnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci kepada manusia. Contoh pelaksanaan manusia yadnya yaitu upacara megedong-gedongan atau hamil 7 bulan. 2, upacara tutug kambuhan bayi berumur 42 hari. Ada yang disebut upacara nyambutin, adalah dilaksanakan bayi berumur 105 hari. Selanjutnya upacara otonan dilaksanakan setiap 200 hari sekali. Upacara potong gigi atau mepandas atau metatah atau mesangi. Kemudian yang terakhir upacara perkawinan atau pawiwahan. Kemudian yang kelima adalah Buddha Yadnya. Buddha Yadnya adalah suatu bentuk persembahan atau pengorbanan suci secara tulus ikhlas kepada para Buddha kala. Contoh pelaksanaan Buddha Yadnya. Yang paling kecil adalah upacara mesegeh atau pengorbanan suci untuk Buddha kala agar tidak mengganggu manusia. 2, upacara mecaru. Di sini kalau mecaru maksudnya adalah untuk pembersihan lingkungan, kemudian rumah, selanjutnya pura juga. Demikian pancayatnya yang dapat kami sampaikan. Tentang atas kekurangannya mohon maaf. Om Santi Santi Santi. Om. Sudah.
Salam jumpa pemirsa TPRI Papua Barat dan juga umat Hindu Dharma yang ada di Manokwari. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Asung Kerte Waranugraha, kami aturkan ke hadapanmu karena atas anugerahmu kami hari ini dapat melaksanakan siaran dalam mimbar agama Hindu dengan baik dan lancar. Hari ini kita akan membicarakan tentang rangkaian pelaksanaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Rangkaian yang pertama adalah Hari Tumpak Warige. Hari ini di dalam Tumpak Warige ini kita melaksanakan yajna untuk penghormatan kepada Sang Hyang Sangkara sebagai dewa tumbuh-tumbuhan, agar beliau Sang Hyang Sangkara menganugerahkan kepada kita umatnya kesejahteraan dari hasil-hasil tumbuh-tumbuhan untuk dapat dipergunakan dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan. Lalu selanjutnya adalah Hari Sugian Jawa. Di Hari Sugian Jawa ini kita melaksanakan upacara penyucian Buana Agung atau makrokosmos alam semesta agar menjadi bersih, dan kita mengaturkan upacara pengererebuan. Maksudnya di sini bahwa upacara ini adalah untuk melebur segala kotoran yang ada di alam atau di makrokosmos ini, agar menjadi suci untuk persiapan kita menuju Hari Raya Galungan. Selanjutnya adalah Hari Sugian Bali. Sugian Bali ini bahwa kita melaksanakan upacaranya untuk menyucikan mikrokosmos. Artinya Atman yang ada di diri kita dalam rangka persiapan menuju Hari Raya Galungan. Selanjutnya adalah Hari Penyekeban. Penyekeban di sini dimaksudkan bahwa kita mengekang diri atau anyekung yenano, itu membatasi diri dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena dengan hari ini adalah hari
lahirnya atau adanya kekuatan-kekuatan dari Sang Kala Tiga. Sang Kala Tiga itu yaitu Kala Galungan, Kala Amengkurat, dan Kala Dungulan. Agar kita kuat di dalam menghadapi Hari Raya Galungan ini, maka perlu kekuatan ini dinetralisir dengan cara tapa, brata, yoga, semadi. Selanjutnya adalah Hari Penyajan. Hari Penyajan ini adalah hasil dari penyekaban bahwa kita membatasi diri. Dengan berhasilnya membatasi diri, maka kita sekarang sungguh-sungguh atau sajan-sajan kalau bahasa Balinya. Kalau ininya sungguh-sungguh akan melaksanakan Hari Raya Galungan itu. Ada juga pendapat bahwa Hari Penyajan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan jajan-jajan atau kue-kue dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Galungan itu. Tapi pokoknya adalah kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan Hari Raya Galungan itu. Selanjutnya kita melaksanakan penampahan galungan. Penampahan galungan ada sehari sebelum Hari Raya Galungan, disebut penampahan. Penampahan di sini maksudnya bahwa kita melaksanakan tebasan penampahan yang dibuat dari daging babi, karena daging babi menimbulkan kekuatan-kekuatan negatif. Karena di hari penampahan ini kita harus menebus dengan sesaji tebasan itu agar menetralkan kekuatan-kekuatan Sang Kala Tiga yang akan mengganggu atau menggoda atau membatalkan kita dalam melaksanakan Hari Raya Galungan itu. Nah, akhirnya tibalah waktunya kita merayakan Hari Raya Galungan. Intinya Hari Raya Galungan itu adalah merayakan kemenangan adharma atas dharma. Artinya kejahatan melawan kebaikan. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah yang ada di diri kita, kekuatan negatif yang ada di diri kita, yaitu yang disebut sadripu. Sadripu adalah 6 musuh yang ada di diri kita.
Musuh pertama adalah kama. Kama ini sangat luas, merupakan keinginan setiap manusia. Kalau tidak dibatasi, maka akan terjadi keinginan-keinginan yang di luar kemampuan kita, sehingga bisa jadi mengambil hak-hak orang lain yang tidak semestinya. Itu musuh pertama yang kita harus atasi. Kemudian kedua, loba. Loba itu rakus. Jadi setiap manusia di dalam dirinya ada keinginan yang kuat untuk dapat lebih, gitu, berlebih. Nah, untuk itulah perlu kita batasi agar hal-hal itu tidak timbul di dalam dirinya dengan kekuatan dharma itu sendiri. Kemudian kroda. Kroda itu adalah nafsu amarah yang tidak terkendali yang ada diri kita. Hal inilah yang perlu dihindari oleh setiap kita sebagai manusia, karena dengan amarah itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif pada orang lain maupun di diri kita. Kemudian selanjutnya adalah moha. Moha itu kebingungan, bingung. Jadi dia dalam kondisi bingung harus berbuat apa gitu. Kemudian mada itu mabuk. Jadi mabuk ini adalah korban dari keinginan dari manusia itu sendiri yang tidak dapat mengendalikan dirinya, bisa mengambil minuman yang tidak seharusnya sehingga bisa menimbulkan kerugian-kerugian yang diakibatkan di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah matsarya. Matsarya itu adalah iri, dengki. Nah, setiap individu kita sebagai manusia tentu ada perasaan iri, dengki. Nah, untuk itulah perlu kita atasi sehingga bisa mengendalikannya. Dengan begitu maka iri hati itu akan berkurang dengan kekuatan dharma kita. Di hari raya Galungan ini, juga biasa dilaksanakan membuat penjor. Penjor itu simbol dari kesejahteraan. Ada juga yang menyebut penjor itu adalah simbolis di mana yang lurus itu ditanam. Kalau kita jujur itu disingkirkan. Jadi yang dihias itu adalah yang melengkung, yang kadang-kadang yang tidak jujur, sehingga yang kelihatan yang tidak jujurnya lebih banyak dari yang jujurnya. Itu simbolis yang
yang tidak berdasarkan agama, tapi hanya perkiraan-perkiraan orang gitu. Tapi kalau yang ajarannya, kalau penjor itu adalah simbol kesejahteraan, karena Hari Raya Galungan ini ide Sang Hyang Widi Wasa atau ide Sang Hyang Siwa menganugerahkan kepada kita umatnya untuk mendapatkan kesejahteraannya dan umur panjang bersama dengan anugerahnya leluhur atau petara-petara yang bersama turun ke dunia. Lalu selanjutnya adalah hari besoknya, Hari Manis Galungan. Pelaksanaan Hari Manis Galungan ini adalah bertujuan untuk bersilaturahmi atau mohon maaf-maafan atas mungkin dalam pelaksanaan kehidupan kita ada yang kurang, ada yang sering membuat kesalahan atau dosa-dosa, sehingga saling antar manusia kita saling memaafkan. Jadi silaturahmi ke rumah-rumah saudara atau tetangga. Itu intinya pelaksanaan di Hari Manis Kuningan itu. Selanjutnya kita setelah itu 10 harinya lagi adalah Hari Raya Kuningan. Di Hari Raya Kuningan ini adalah kita memohon anugerah dari Ide Sang Hyang Widi Wasa dan juga para leluhur turun menyaksikan sembah bakti dari umatnya agar umatnya mendapatkan kesejahteraan. Kuning itu simbol dari kesejahteraan. Selanjutnya adalah rangkaian dari kegiatan Galungan itu adalah Pegat Wakan atau di hari Budek Klion Pang. Budek Klion Pang ini adalah rangkaian terakhir dari kegiatan Hari Raya Galungan. Kita di sini dalam Pegat Wakan ini adalah kita memohon kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa bahwa dengan pelaksanaan Hari Raya Galungan ini jika ada kekurangan, kesalahan maupun kekeliruan yang kita laksanakan dalam rangkaian dari awal sampai terakhir ini, dari Tumpak Warige sampai ke Budek Klion Pang ini, nah itu memohon agar semua kesalahan dan semua kekeliruan itu dapat diampuni. Demikian rangkaian dari kegiatan Hari Raya Galungan yang dapat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan.